Episode 1. Teror. Din, gue keluar dulu ya, mau makan, ucap Galih. Siap, Mas, balasku. Din. Kalau ada telepon gak usah diangkat. Kenapa emang, Mas? Pokoknya gak usah, balas Mas Galih seraya berjalan meninggalkan pos satpam. Mas Galih sudah bekerja di rumah sakit ini selama 5 tahun. Sedangkan aku, baru hari ini mulai bekerja. Entah kebetulan atau gimana, hari pertama kerja malah kebagian shift malam. Shift malam di sini berbeda sekali dengan tempat kerjaku sebelumnya. Di sini lebih sepi, hanya ada beberapa suster atau keluarga pasien yang lalu lalang. Kring. Mataku langsung tertuju pada telepon di atas meja. Siapa sih malam-malam nelpon, ngagetin aja, gumamku seraya berjalan mendekati meja. Angkat gaya, pikirku setelah teringat ucapan Mas Galih tadi. Angkat aja dah, siapa tahu penting. Halo, sapaku, tapi tidak ada jawaban. Halo? Masih tidak ada jawaban. Tut. Tiba-tiba telepon terputus. Paling kerjaannya Mas Galih, gumamku pelan lalu kembali duduk di kursi dan menonton TV. 20 menit kemudian, Mas Galih sudah kembali ke pos satpam. Gimana, Din? Tanyanya. Gimana apanya? Balasku. Ada yang nelpon gak? Senyumnya sedikit mengembang. Aku sudah tahu, pasti telepon tadi ulahnya. Tuh kan. Mas Galih iseng ya tadi? Mas Galih tertawa terbahak-bahak, gue cuman ngetes doang, balasnya lanjut tertawa. Saya sih dah biasa. Dulu pas jaga gedung kantoran, sering juga telepon bunyi sendiri. Pernah juga lift naik turun sendiri. Yah, gagal dong gue. Aku pun tertawa. Kami pun lanjut ngobrol tentang cerita-cerita yang beredar di rumah sakit ini. Di sini gimana, Mas? Ada gak tempat yang paling ditakutin? Tanyaku. Biasanya kamar mayat, gue kalau lagi patroli sendiri, males banget dah lewat sana. Mana harus lewatin lorong panjang gitu. Emang kamar mayatnya di mana? Di bagian belakang bangunan ini, agak pojok. Dekat sama pemakaman rumah sakit. Oh. Gue sakit perut, mau ke kamar mandi dulu, ucap Mas Galih. Oke, Mas. Hati-hati ya, ucapnya sambil melebarkan senyum, lalu berlari ke kamar mandi. Kondisi rumah sakit benar-benar sepi. Sejak tadi belum terlihat orang yang masuk ataupun keluar. Aku duduk di kursi depan pos satpam, sambil mengamati area sekitar. Kring. Telepon kembali berbunyi. Spontan aku menengok ke belakang. Males paling Mas Galih iseng lagi. Kring. Kring. Telepon terus berbunyi. Aku mulai terganggu dengan suaranya. Dengan cepat aku berjalan ke arah meja dan mengangkatnya. Mas gak usah iseng, dibilang saya gak takut, ucapku. Sayup-sayupku dengar suara seorang wanita menangis dari balik telepon. Suaranya benar-benar menyayat hati. Udah Mas. Gak lucu. Aku langsung menutup telepon. Duh. Ku dengar suara hentakan sepatu bot. Ternyata Mas Galih sudah ada di depan pintu pos. Lu ngerjain gue, Din? Tanya Mas Galih dengan wajah ketakutan dan nafas tersengal-sengal. Ngerjain apa, Mas? Dari tadi saya di sini, balasku. Tadi pas gue lagi buang air besar, ada yang gedor-gedor pintu. Pas gue tanya gak ada jawaban. Terus di kamar mandi sebelahnya, ada bunyi penutup toilet kayak dimain-mainin. Pas gue cek keluar, ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa, jelas Mas Galih. Bukan saya, Mas. Sumpah dah. Saya dari tadi di sini. Terus, lu ngapain diam di sana? Tadi ada telepon, pas diangkat malah suara cewek nangis. Waduh, ada yang iseng beneran ini sih, ucap Mas Galih. Mungkin mau kenalan sama satpam baru, balasku tersenyum, lalu berjalan menjauhi meja. Baru melangkahkan kaki di luar pos. Telepon itu kembali berbunyi. Kring. Kring. Udah gak usah diangkat, ucap Mas Galih. Siap, balasku. Kring. Kring.
Telepon itu terus berbunyi. Aku sungguh penasaran, siapa orang iseng yang dari tadi menelepon. Mau kemana lu? Tanya Mas Gali ketika melihatku berjalan ke arah meja. Penasaran, Mas. Siapa sih yang iseng? Balasku lalu mengangkat telepon. Halo, ucapku membuka percakapan. Dari balik telepon, kembali terdengar suara wanita menangis terisak-isak. Mbak, jangan iseng dong. Tolong saya, balasnya lirih. Tolong? Aku melihat Mas Gali, dia terus memintaku untuk menutup telepon. Tubuhku sudah mulai rusak. Bersambung.